Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada usul dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan takwa dan kenikmatan surga. Surga itu akan kita dapatkan tergantung pada persiapan kita menuju akhirat. Itu yang paling penting. Dan tentu persiapan kita di dunia adalah takwa. Karena tiket untuk masuk surga adalah takwa. Tidak mungkin kita akan masuk surga kecuali dengan adanya tiket takwa yang kita kemudian raih dan peroleh terutama di bulan Ramadan ini. Jadi takwa harus dipersiapkan. Itulah sebabnya semua ibadah yang kita lakukan muaranya adalah takwa. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban. Kenapa Anda puasa? Ya, taat kepada Allah menggugurkan kewajiban. Kenapa Anda sholat? Ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa Anda berzakat? Ya, menggugurkan kewajiban. Bukan. Yang yang kita dambakan dari beribadah kepada Allah dalam meraih takwa. Dan takwa itu terjadinya perubahan karakter. Perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ibadah ujungnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa Allah terkadang menggunakan wahai manusia, wahai orang beriman, ujungnya takwa supaya Allah tidak menzalimi manusia satupun. Pada dasarnya semua manusia diajak untuk menjadi orang bertakwa karena untuk masuk membutuhkan takwa. Tapi ternyata yang mampu menjadi orang bertakwa itu hanyalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jadi orang-orang di luar Islam nanti walaupun ditakdirkan masuk neraka, tapi Allah sudah bebas. Sudah mengatakan wahai manusia, bersembah Tuhanku, sembah saya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian sendiri yang salah sekiranya kalian tidak menyembah kepadaku dan kalian tidak menjadi orang bertakwa. Adapun orang beriman alhamdulillah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak mendapatkan surga. Begitulah pentingnya takwa. Jadi takwa ini adalah sesuatu yang kita dambakan di atas permukaan bumi ini agar kita mendapatkan tiket untuk masuk surga Allah. Takwa itu sendiri secara umum disebut sebagai terjadinya perubahan karakter. Itulah sebabnya setiap kali Allah berbicara terkait dengan ibadah-ibadah utama, langsung ada perubahan karakternya. Setiap kali Allah berbicara tentang ibadah-ibadah utama, ada perubahan karakternya. Contohnya, sholat. Kata Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatlah kalian, sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Harus ada hasilnya. Dan itulah takwa. Perubahan karakter. Orang tidak lagi korupsi kalau dia sholat dengan baik. Tidak lagi kemudian mencuri, tidak lagi berkata kotor apabila dia kemudian beribadah sholat dengan baik. Perhatikan yang kedua, puasa sama, la'allakum tattaqun. Yang ketiga, berbicara tentang zakat. Harus ada hasilnya. Mana hasilnya? Kata Allah dalam surat At-Taubah,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Pungut hartanya sebagai zakat. Tujuannya apa? Membersihkan harta, membersihkan hati. Jadi zakat itu ada unsur pembersihan hatinya sekaligus ada pembersihan hartanya. Apa pembersihan hatinya? Tentu supaya kita tidak tamak lagi, supaya kita tidak kikir, supaya tidak rakus, supaya tidak cinta harta. Itu semua tujuan dari zakat. Jadi harus ada hasilnya. Itulah yang disebut dengan perubahan karakter dan itulah hakikat takwa. Perhatikan juga dalam berkaitan dengan zikir, bukan sekedar memperbanyak la ilaha illallah sampai 100 kali, 1000 kali. Ya bagus, tapi kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan berzikir kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah pasti bahagia hatinya, pasti tentram hatinya. Itu hasilnya kira-kira begitu. Demikian juga haji terakhir. Haji juga sama. Ketika Allah menyebut haji, Allah pun menyebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fina al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang telah menunaikan ibadah haji tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata keji, tidak boleh kemudian banyak berdebat. Jadi banyak amalnya orang-orang yang berangkat haji, bukan lagi memperbincangkan hal-hal yang ringan dan kemudian sepele, tetapi dia menatap masa depan untuk akhiratnya lebih baik, sehingga dia kemudian lupa berdebat, lupa berkata keji, dan lupa berkata kotor. Itulah hasil dari berhaji. Jadi takwa itu hakikatnya terjadinya perubahan karakter. Mari kita lihat. Setelah itu, kalau kita sudah berusaha di dunia ini untuk menghasilkan takwa, dan ini tidak mudah teman-teman. Kita semua, saya termasuk kita semua harus berjuang dan kemudian terus-menerus berjuang untuk kemudian mendapatkan gelar muttaqin. Sekali lagi saya ulangi, karena ini adalah tiket untuk masuk surga, maka kita harus memperjuangkannya. Tidak boleh kemudian di awal Ramadan kita semangat, di akhir Ramadan tidak semangat. Ramadan itu 30 hari. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang masuk babak final. Nah, ada babak penyisian 10 hari pertama, babak semifinal 10 hari kedua. Sekarang kita malam ini sudah memasuki babak final. Kalau kita masuk babak final, insya Allah tanggal 1 Syawal kita akan menerima piala takwa. Nah, gitu kira-kira ya ceritanya. Jadi kita akan menerima piala takwa ketika kita mampu bertakwa dan menjalani puasa sampai babak final beserta dengan ibadah-ibadah lainnya. Adapun nanti berkaitan dengan balasannya, sekali lagi itu sangat bergantung pada keseriusan kita di dunia. Untuk itu kita ini jangan sampai menjadikan dunia sebagai surga. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia, kata Rasulullah, penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Jadi jangan merasa, oh kita ini ingin bersenang-senang. Bukan. Kenapa disebut dengan penjara? Karena kita dibatasi oleh aturan. Kita masih mau tidur-tiduran, sudah azan subuh, harus bangun subuh. Kita kemudian mau pacaran, nggak boleh dalam Islam. Kita menahan diri. Kita kemudian ingin makan yang haram, yang korupsi, kita tidak boleh, dibatasi. Orang penjara itu adalah orang yang dibatasi ruang geraknya. Adapun orang kafir bebas, dia bebas apa aja, mau halal mau haram silakan. Tapi ingat, adapun negeri akhirat itu adalah sijnul kafir wa jannatul mu'min, penjaranya orang kafir dan surganya orang beriman. Untuk itu sekali lagi serius dan berjuang terus agar kita mendapatkan gelar muttaqin. Kalau kita sudah masuki nanti akhirat, insya Allah pertama dulu ketika kita bertakwa akan dikirim masuk surga dalam keadaan berombongan-berombongan. Jadi kita nanti masuk surga bukan sendirian, berombongan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan dikirim orang-orang bertakwa masuk ke dalam keadaan berombongan-berombongan. Hatta idza ja'uha, ketika sudah dekat surga, dijemput oleh ribuan malaikat. Silakan, silakan, silakan. Betapa indahnya surga ketika itu, akan kemudian dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan kita berombongan dan dijemput oleh malaikat. Ketika masuk surga, apa fasilitasnya? Satu, fasilitas surga itu adalah la yasma'una fiha lagwa wa la ta'zima. Di situ tidak ada kata sia-sia dan tidak ada kata kotor-kotor. Enggak ada, semuanya indah, semuanya salam, selamat, selamat, selamat. Kalau di dunia kan banyak kata-kata yang enggak jelas, akhirnya kita pusing sendiri. Baca aja media sosial.
Kalau badan seksual itu kayaknya bahasanya bahasa ini, bahasa nggak jelas begitu ya. Akhirnya kita pusing itu. Tapi kalau bahasanya indah-indah semua, kita jadi tenang. Di surga tidak ada kata sia-sia, tidak ada dusta, dan tidak ada kemudian kata-kata yang mengandung dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makanannya apa? Wa fakiyatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Disiapkan buah-buahan terindah, terbaik. Kalau sekarang mungkin durian musangking ya. Nah, itu insya Allah. Dan yang paling penting lagi adalah dan buah-buahan yang kita ingini apa saja. Yang penting terbersih dalam hati, sudah ada di depan mata. Mau apa? Ada depan mata, tinggal dimakan. Mau tidur-tiduran, sudah turun sendiri dipannya, kemudian kita naik dalam surat Al-Ghasyiyah, kita kemudian naik ke atas yang agak tinggi. Setelah itu kita apa bedanya pagi dan sore, siang dan malam? Ada gorden dibuka dalam hadis, dibuka gordennya, oh berarti sudah siang. Ditutup lagi, berarti apakah kita tidur di akhirat? Enggak ada tidur lagi, enggak ada di akhirat, bangun terus. Jadi enggak ada tidur. Apakah akan bosan? Tidak. La yamassu fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak ada rasa bosan dan tidak ada keinginan untuk keluar dari surga. Yang ada adalah kenikmatan. Di akhirat tidak lagi kemudian buang ingus. Nah, enggak ada dalam hadis begitu. Tidak ada lagi kemudian buang kotoran. Tidak ada lagi mandi. Setiap keringatnya bau harum. Kemudian tidak ada lagi kemudian kematian. Udah selesai. Tidak ada sakit. Tidak ada meludah. Semuanya indah dalam surga itu. Adapun pakaiannya pakaian dari sutra. Adapun piringnya dibuat dari emas. Wasufim min sihabin min dhahabin. Piringnya adalah emas. Apalagi teman-teman nanti yang paling membahagiakan itu adalah tempat bapak-bapak ya. Nah, bapak-bapak ada minimal mendapatkan 4 bidadari. 8, bukan 4, 8. Jadi yang paling ringan imannya itu 8 bidadari. Adapun ibu-ibu insya Allah akan menjadi kepala dari bidadari itu. Dia mengatur jadwal kamu ya, jadwal kamu. Jadi lebih banyak jadwalnya dia. Apakah dia ada rasa cemburu? Enggak ada. Allah hidangkan. Yang ada senang, bahagia. Walaupun itu suami ada pasangannya tetap aja tenang insya Allah. Dan yang paling banyak adalah orang yang mati syahid 72 bidadari. Makanya nanti penduduk surga akan ditanya, wahai penduduk surga, bagaimana rasanya tinggal di surga? Kata nikmat semuanya Allah. Kata Allah, apakah ada yang kau inginkan lagi setelah mendapatkan surga ini? Kata ahli surga, apalagi yang saya inginkan. Tapi terus ditanya, adakah kemauan kalian wahai penduduk surga? Akhirnya mereka menjawab, ya Allah, kalau saatnya boleh kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk berperang, kemudian mati syahid, hidup lagi. Berperang, mati syahid, hidup lagi. Begitu sampai berapa? 10 kali. Asyara mirat, kata dia. Karena memang itu menjanjikan tadi, fasilitasnya lebih lengkap dibanding orang-orang lain. Itulah harapan orang-orang yang masuk surga. Sudah masuk surga, masih berharap kembali ke dunia untuk mendapatkan tadi surga. Adapun kekuatan laki-laki, maaf ya, karena di akhirat nanti kita ini akan besar. Sekarang kecil-kecil, tapi kita akan dibangkitkan di surga nanti, di dalam surga seperti Nabi Adam, 60 hasta, sekitar 33 meter atau 35 meter tinggi kita nanti. Tinggi kita lebih tinggi. Kan enggak aneh kalau seandainya Nabi Adam kemudian tingginya kita kecil begini, kan jomplang gitu ya. Maka nanti semuanya akan tinggi seperti Nabi Adam 35 meter tingginya. Dan insya Allah tidak lagi akan tua. Umurnya sekitar 33 tahun terus. Begitu aja terus. Dan bidadari itu cantiknya luar biasa. Dalam hadis disebutkan, sekiranya dimunculkan di dunia dan dilapisi dengan 300 lapis kain di betisnya, masih tetap terlihat putih betisnya. Nah, itulah surga. Jadi sangat cantik bidadari. Sekiranya dimunculkan di dunia, orang akan beriman semua karena mendapatkan bidadari yang Allah sekarang sembunyikan. Sembunyikan dulu supaya orang itu percaya dan beriman. Oh, dianggapnya angan-angan, dianggapnya hanya halusinasi, tapi insya Allah akan menjadi kenyataan. Sekarang ini surga menjadi cerita dan dunia ada di depan kita menjadi nyata, tapi di akhirat akan menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Untuk itu jangan sampai kita itu mah bohong, itu mah cerita-cerita dongeng doang. Tidak. Insya Allah ketika masuk surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi ahad. Surga itu adalah seperti kemudian belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran. Maka kaget, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Dan tentu sekali lagi kita berharap ini, terutama kita hadir di sini, tidak ada yang masuk surga melalui proses pencucian neraka dulu. Langsung masuk surga insya Allah. Masuk surga. Nggak usah mampir dulu. Sebab kalau mampir sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Untuk itu jangan sampai kita tertipu dengan dunia, karena umur kita kalau 60 tahun itu setara dengan 1,5 jam saja. Hidup kita di dunia hanya 1,5 jam. Masa kita mengorbankan akhirat kita demi mengejar dunia yang kemudian kita akan tinggalkan selama-lamanya. Untuk itu di dunia ini saatnya kita mempersiapkan diri dengan bekal yang baik supaya kita di akhirat tidak menyesal. Sekali lagi, bahwa surga yang kita dapatkan tergantung perjuangan kita di atas permukaan bumi ini. Dan yang paling hebat lagi, akan bertemu dengan Allah, menatap wajah Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahwa orang yang masuk surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ridho kepada kita, Allah akan senang kepada kita, dan Allah akan selalu tersenyum di hadapan kita. Itu yang akan membahagiakan kita semua. Sekali lagi, di akhirat itu betul sibuk, tapi sibuk dalam kesenangan. Nah, tidak ada lagi kesibukan yang lain, sibuknya kesenangan. Dalam surat Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Semoga kita semua di dunia ini sekarang berikhtiar ya, sebelum kita meninggal, berikhtiar semaksimal mungkin, menggerakkan semua kekuatan. Yang kuat hartanya, memperbanyaklah infak di jalan Allah. Yang kuat fisiknya, bantulah, tolonglah agama Allah. Yang kuat ilmunya, sebarkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kuat dari dalam berbagai sisi, silakan sebarkan demi mendapatkan kebaikan sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu juga untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau agak kepanjangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.